Bismil Abi Walibni Warohil Kudus Al Ilahul Wahid, demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus ketiganya yang esa. Shalom sahabat yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Tuhan memberkati kita. Sobat terkasih, ya saya tidak perlu memberitahukan di mana saya berada, pasti di pantai lah, begitu ya. Saya mengajak teman-teman untuk menyaksikan video ini dan sambil menenangkan pikiran supaya tidak baperan. Bagaimana justru para ustadz, khususnya Ustadz Suma, justru sibuk membahas kekristenan. Ya, tidak tahu kenapa dia begitu sibuk. Dan saya yakin lewat apa yang dia sampaikan selalu, walaupun itu menafsirkan sembarangan Alkitab, itu akan membawa jiwa-jiwa kepada orang, khususnya di bulan-bulan yang didamba-dambakan ini. Teman-teman, tidak perlu baper, mari kita dengar terlebih dahulu bagaimana justru Alkitab yang dibahas ketika di masjid ataupun saat ceramah. Ini dia videonya, teman-teman. Nih loh, nih bagaimana si Juma sudah mengakui Rasid jadi bulan-bulanan. Nih, lihat nih. Lihat ya. Nih ya, kita cepatkan dulu ya, sebentar nih. Sama iblis. Lihat ya. Kita cepatkan sebentar. Bukan mau mencari kebenaran, tapi memang mau menghina, lihat ya, menistakan. Baik, sebentar ya. Makanya dialah. Lihat nih ya, sebentar nih. Kita putarkan yang bagian yang ini. Nah, dengarkan ya. Baik-baik, dengar baik-baik. Dengarkan baik-baik. Ya untuk menghujat, untuk menghina. Nah, datang Dinda Rasid, jadi bulan-bulanan lah sekalian. Karena memang datang Dinda Rasid jadi bulan-bulanan lah sekalian. Kan sudah jelas dibilang sama Juma, kamu jadi bulan-bulanan. Walaupun kamu nggak ngakui, gurumu sudah mengakuinya bahwa kamu jadi bulan-bulanan, apalagi yang mau didiskusikan. Kan sudah selesai, teman-teman. Apalagi yang mau didiskusikan? Gurunya saja sudah mengakui dia jadi bulan-bulanan. Gurunya saja sudah mengakui dia jadi bulan-bulanan. Bagaimana kita mau melanjutkan lagi? Bahkan si Juma saja nggak berani menghadapi saya. Nggak berani dia menghadapi saya. Bagaimana kita mau lanjutkan diskusinya coba? Dia saja tidak berani menghadapi saya. Ya, saya takutnya saya kena ban kalau saya putarkan ini. Ini dia sendiri loh, dia sendiri yang mengakui. Dan dia sudah bilang kilaf, katanya kilaf. Kenapa tidak ngaku bahwa dia kilaf? Nih. Nah, kilaf dia nih. Bentar nih. Kilaf dia. Sabar ya, sabar teman-teman, sabar. Ini si Rasid ini tidak kapok-kapoknya, saudara-saudara. Aduh, mana videonya ya? Bagaimana si Rasid ini di sidang? Aduh, saya bingung di mana cari videonya. Sebentar ya. Ini sudah jelas sekali, si Juma saja sudah menyidang dia, saudara-saudara. Tujuannya untuk menyakiti hati umat Islam. Dia sadar kok agamanya itu bukan agama yang betul. Dia sadar. Dia ngerti kalau kitabnya itu bukan firman Tuhan. Dia ngerti. Tapi memang dia itu adalah alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Alat setan untuk menyesatkan umat Islam. Silakan. Saya dari dulu, dari sejak Facebook saya itu sudah perang sama iblis. Di Zoom sudah perang sama iblis. Di WA perang sama iblis. TikTok pun perang sama dia. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia pasti sekak. Saya mau perang, tapi ketika saya dia udah kacau bahasanya. Tapi saya mau perang ketika saya tahu dia bahasa apa itu? Udah belepotan, ya kan? Lanjut lagi. Udah belepotan. Karena tujuannya dia itu menghina, merendahkan, menghujat. Jadi saya tidak kasih ruang untuk PK-PKan, karena kalau saya kasih ruang PK-PKan, pasti kesempatan dia melancarkan amunisi hujatannya. Dengan kata lain, saya membiarkan nabi saya dihina. Saya membiarkan agama saya dinistakan. Saya membiarkan umat Islam disakiti. Bilang saja dia takut, saudara-saudara. Takut dia ini istrinya. Antinya takut dia, teman-teman. Kan saya sudah tahu tipikalnya dia ini setan. Dia itu bukan manusia biasa. Dia itu anak setan. Al-Quran mengatakan itu. Udah macet. Udah macet dia, teman-teman. Jadi yang saya bilang begini, maksud saya begini, teman-teman ya. Intinya, kalau ada teman-teman di sini yang bisa membantah bahwasanya saya melakukan fitnah, saya lompat dari Monas. Lompat dari Monas saya bilang. Di mana saya pernah melakukan fitnah? Coba yuk, naik. Tidak pernah saya melakukan fitnah sekalipun. Coba kita kasih naik nih, kalau nggak percaya. Kita kasih Muslim. Saya sudah men-challenge kalian. Pernah tidak saya fitnah? Coba
Silakan, Gatot Pitoko, nyalakan kamera Anda. Gatot Pitoko? Halo? Terdiam kan? Terdiam. Oke, kita kasih turun dulu sebentar ya. Kita kasih ada Sabar. Kita kasih Sabar. Halo Sabar? Halo. Ya, silakan nyalakan kamera Anda. Nanti sebentar ya. Saya kirimkan undangan ya di layar. Silakan. Udah bisa ini. Bisa. Ya, silakan. Hmm. Saya sudah kirim undangan di layar Anda. Silakan diterima. Oh, udah itu. Sebentar. Gini Pak Sabar. Ini nama Anda ganti-ganti nih. Sebentar Sabar, sebentar Subir. Aduh, berat ini saudara-saudara. Nih. Inilah udah fitnah. Inilah Pak Sabar. Inilah kamu udah. Iya kan Anda ganti-ganti namanya. Kapan Subir? Sebentar Kapan Subir? Sabar. Kapan Subir? Iya maksudnya Anda ganti-ganti nama. Saya naik, kamu bilang kamu tidak kenal orang. Kemarin namanya bukan Sabar kan? Kemarin kamu fitnah saya. Kemarin kamu fitnah saya, mengatakan 12 mobil saya. Kamu fitnah. Kamu fitnah. Betul tidak Anda pernah pamer-pamer ini mobil saya? Betul tidak? Tapi saya tidak bilang 12 ada. Oh, berapa? Tidak bilang. Berapa? Saya tidak bilang. Iya berapa? Saya tidak bilang. Iya kan banyak mobilnya. Saya tidak bilang. Ternyata mobilnya orang para tamu yang datang ke rumah betul. Saya tidak bilang. Nah, itulah Oke. biadabnya kau. Baik. Itulah Sekarang kita lanjutkan lagi. Enggak, Pernah tidak selama saya diskusi saya memfitnah Muhammad? Saya memfitnah aku, kalau sudah fitnah kau fitnah. Memfitnah Muhammad saya pernah tidak? Memfitnah Quran pernah fitnah. Coba di mana saya pernah memfitnah Muhammad? Di mana? Muhammad Kalau Quran ada fitnah. orang Islam yang pernah mengatakan saya memfitnah Muhammad ke sini. Kalau saya terbukti pernah memfitnah Muhammad, saya terjun dari Monasio. Di mana? Di mana? Di mana ayatnya? Edis. Di mana ayatnya? Kau fitnah aku udah. Kau fitnah Quran sudah. Fitnah Muhammad di mana saya pernah fitnah Muhammad? Aku bukan Nabi Muhammad, kau takkan. Oke, di mana saya pernah memfitnah Quran? Di mana? Saya kau Di mana saya pernah memfitnah Al-Quran? Saya kau fitnah. Barusan Lupakan masalah Anda, lupakan. Saya pernah memfitnah Al-Quran enggak? Bajingan kau. Itulah mulutmu. Kejang saudara-saudara. Ngamuk saudara-saudara. Sekarang saya tanya, kapan saya pernah memfitnah Al-Quran? Quran pernah kau bilang. Kapan? Siapa yang membaca Al-Quran dalamnya Al-Quran, kau bilangkan itu pasti murtad. Mana? Mana? Bagaimana kau bilang? Apakah itu memfitnah Al-Quran? Memfitnah. Loh, baik. Memfitnah. Mau saya buktikan? Enggak bisa sekarang. Mau saya buktikan nggak? Kok kamu takut saya buktikan? Kok Anda takut saya buktikan? Sekarang kau Takut. buktikan dulu kitabmu ya. Baik. Kau buktikan dulu. Loh, kok lari. Dengar. Kalau kalian membaca Al-Quran, mendalami Al-Quran, dan kalian mendalami hadis, kalian harus simpulkan Muhammad itu tukang bohong, betul nggak? Nih, saya kasih nih. Saya tampilkan nih. Ini Yesus. Ada ini saya tampilkan di sini, saudara-saudara. Ini bukan omong kosong. Itu Yesus cari pulang Loh. Yesus cari pulang cantik itu tuh. Mana? Surat berapa ayat berapa? Surat aku itu. Surat Cari berapa sama ayat kau. berapa? Cari sama kau. Kitab apa? Silakan. Cari sama kau itu ha tuh. Kitab apa? Coba itu kitab apa? Itu. Itu kitab apa? Itu. Kitab apa itu? Itu. Ditanya kitab apa? Kitab itu. Itu kitab apa? Lukas 19 Lukas 19. 21. Sebentar, Lukas 19:21. 928. Mana barangnya mana? Itu. Mana barangnya? Itu. Ya, itu kan tulisan di layar komputer. Mana barangnya? Yang Bible 1928 mana? Kau buka saja, kau buka. Kalau kau Nggak ada di sini, mana? Nggak ada kitab 1928 mana? Kau itu ha. Kadrun. Udah kau di bawah aja, Drun. Di bawah, Drun. Aduh, heran saya. Gini teman-teman, kita itu kalau ngomong pakai data. Mereka kalau ngomong pakai fitnah. 1928 mana? Bible 1928 mana? Waduh, sudah kehabisan akal. Sudah sampai habis akal seperti itu kalian saudara-saudara, sampai segitunya. Kenapa sih sampai segitunya? Ngarang 1928 mana? Bible 1928. Nah, silakan Ria. Nyalakan kamera. Assalamualaikum. Tidak boleh mengucapkan salam kepada non muslim, Bang. Silakan nyalakan kamera. Wah. Saya tampilkan ya, saya undang Anda untuk menyalakan kamera, silakan. Sudah? Nah, kabur lagi. Bentar ya teman-teman ya, kayaknya waktu kita mungkin tidak lama lagi, sebentar. Sudah 3 jam 32 menit, tidak terasa. Oke, kita kasih naik ada, sebentar.
Yunfa. Silakan Yunfa. Halo Yunfa. Selamat malam. Ya, halo, selamat Yunfa. malam. Ya, silakan nyalakan kamera Yunfa. Mari diskusi dengan baik. Silakan Yunfa. Kalau tak pakai kamera tak boleh kan? Baik, saya turunkan di bawah ya. Nonton Hah? di bawah saja, kalau tidak menyalakan kamera di bawah ya, di bawah saja. Kita kasih naik ada Afi. Selamat malam Afi. Halo Afi. Haji Mahmud Imam. Oh, silakan. Nyalakan kamera Pak Haji. Silakan Pak Haji. Halo? Ya. Ya, silakan. Kenapa Anda sudah malu-malu ini diajak bicara, Anda diam-diam saja? Coba nyalakan kamera Anda, yuk. Bentar. Mana ini kamera Anda? Nah, sudah malu jadi orang Islam. Nah, sekalinya ketemu sama orang Muslim, ketemunya yang kayak begini-begini. Gimana Bang? Sudah lama stresnya? Stresnya sudah lama atau baru-baru saja? Baru aja, baru ketemu. Baru kamu, aja. stres, betul. Nonton channel saya berakibat stres. Ya, sudah berapa lama nonton channel saya, Bang? Makanya Pak Haji kayak begini nih. Kita terima lagi semua datang. Sudah datang ini Sinandar. Baik. Sinandar. Jangan kabur Edis, jangan kabur. Kita Nggak, lanjutkan. bentar. Ya, gimana? Saya udah 3,5 jam. Aduh, kabur. Sebentar. Tapi nanti saya rehat sebentar karena ada beberapa yang mau saya lakukan seperti makan, ya kan, beres-beres sebentar. Nanti saya siaran lagi. Gimana kalau kita janjian? Kabur. Bukan kabur, Aduh. janjian. Mungkin saya rehat Alasan sekitar 30 nih. menit. Gimana? Alasan aja nih. Kok alasan sih? Ya udah sambil kita PK ya. Biar kurungnya kuat aku. Sebentar gini. Aduh. Ya, biar kurungnya kuat. Tenang aja, lu jangan ketakutan. Berat. Kemarin bubuk sama saya, alasannya banyak kok. Gini, saya kan sudah 3,5 jam. Tadi Rashid udah. Iya, nggak apa-apa. Lu kan mau makan dulu, makan aja dulu. Dengerin dulu. Takut amat sama saya. Rashid udah. Terus yang orang lain udah banyak udah. Sekarang saya itu perlu rehat sebentar makan. Iya boleh, silakan Ya kan? makan. Terus tetap nanti live aja. Terus nanti sekitar 30-an menit kita lanjut gimana? Takut teman-teman, dia takut ya. Alasan sama saya, Pak. Kamu baru berapa jam datang? Tadi, oke, sekarang saya tanya. Tadi ketika saya menyenggol Anda, kenapa dinonaktifkan undangan saya? Karena lagi Ayo, ngomong sama yang lain. Takut ya. Bukan, karena lagi ngomong sama yang lain. Iya, kenapa setelah itu kamu nggak terima saya? Sekarang kan bisa saya kamu terima. senggol. Sekarang Ya, saya kamu terima tapi kamunya mau makan. Jadi saya nggak boleh. Edis, Jadi saya nggak boleh tidak makan. ada. Ya boleh saja, silakan sambil Ya, makan. sudah. Kamu berani nggak nanti setelah saya rehat? Edis, saya tidak lagi. ada debater Kristen yang sanggup mengalahkan saya. Roh Kudus, tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Bu, kemarin juga kamu. Kita mau bahas itu nanti habis makan? Boleh. Boleh. Sekitar 30 menit lagi gimana? Ya boleh. Baik. Saya nanti inbox Ya, kamu. Loh, kok Akunnya inbox? mana? Kau pakai? Enggak, kita live aja ini akun saya. Akun yang Nggak, ini? Kamu makan, nggak apa-apa, kamu makan. Masa saya makan, saya nggak mau makan liatin begini. Loh, ngapain? Maksudnya dibalikan kameranya. Kamera belakang, udah kan? Jadi kamu mau diskusi sambil saya makan? Loh, kamu makan, kameranya ke belakangin. Kamu makan, kita ngobrol biasa aja dulu. Setelah kamu makan selesai baru. Ya udahlah, kamu mau ngobrolin apa? Loh, kamu mau diskusi atau enggak? Ya saya jabarin kamu, saya kan nggak boleh, saya nggak mau bisa makan kalau sambil siaran. Coba kamu mau bahas Oke, apa? baik. Ya, kita lanjutkan tema yang kemarin. Tauhid atau Tritunggal yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Macet. Enggak ada macet terus. Enggak ada macet terus. Baik, karena gini kasihan sekali banyak teman-teman Kristen yang tidak. Teman-teman, aku mohon ya sama teman-teman ya, jangan report akun saya, dan yang Muslim tolong laporin. Karena mereka kalau tidak sanggup menghadapi saya, mengeripot saya. Ya, sebelum saya ke situ, Edis, kan kamu sambil berpikir juga ya. Teman-teman lihat ayat ini nih. Ternyata Tuhannya si Edis jadi upil. Kita lihat nih. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Ternyata
tema yang dia bawa itu yang berada di lubang hidung itu adalah Tuhannya Kristen. Lihat nih, roh Allah masih ada di dalam lubang hidungku, jeder. Itu untuk membantah yang itu teman-teman ya. Jadi si malakama buat otan. Jawab pertanyaan saya pastikan Edis, saya pastikan tidak ada debater Kristen di muka bumi yang sanggup membuktikan kepada saya kalau Musa pernah nyembah Roh Kudus. Kalau Kristen nyembah Roh Kudus, bahkan Roh Kudus itu di dalam Kristen Edis adalah Tuhan tertinggi. Siapa yang menghujat anak manusia yaitu Yesus, dosanya bisa diampuni. Tetapi barang siapa yang menghujat Roh Kudus, maka dosanya tidak akan diterima karena telah berbuat dosa yang sangat kekal. Jadi di dalam Kristen ini, Roh Kudus itu adalah Tuhan tertinggi, Tuhan terbesar. Masalahnya, kalau Roh Kudus disembah oleh orang Kristen, di mana Musa menyembah Roh Kudus? Di mana Musa mengajarkan kepada Bani Israel, kepada Ruben, kepada Simon, kepada Asyar, kepada Gad, kepada Levi, kepada Yehuda, kepada Benyamin, kepada Yusuf, kepada Isyakar, bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Jawab. Mingkem dia, gak bisa jawab. Selesaikan waktunya dulu, silakan. Loh, silakan jawab. Kita pakai waktu kan diskusinya? Oke, silakan. Oke, itu saja pertanyaan saya. Dia habiskan dulu waktunya. Ya, ini saya ngomong, teman-teman. Jadi tidak ada debat terkelis. Jangankan Edis ya, Paulus aja kalau dia mampu dan hidup bangkit dari kuburnya, saya hadapi dan pasti kalah dia. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tap-tap layarnya, jangan lupa lock orange-nya ya, karena room saya pasti di-report sama otan-otan yang tidak sanggup melawan saya. Sudah? Sudah. Baik. Saya tanggapi ya Nandar ya. Ya, saya coba timernya untuk agak seriusan dikit ya. Saya agak seriusan dikit sama kamu. Ya. Coba Nandar. Ini menarik ini pertanyaan kamu. Di mana pernah Musa menyembah Roh Kudus? Kamu bilang begitu ya? Nah, saya mau tahu dulu nih Nandar, yang kau maksud menyembah di situ itu apa kayak begini-begini? Soalnya kan begini, kalian menyembah itu kan begini. Nah, makanya saya agak canggung mau jawab kamu nih. Kalau kayak begini-begini memang nggak pernah, nggak ada nabi yang kayak begini-begini itu nggak ada. Masa nyembah Tuhan tuh kayak begini-begini tuh ngapain? Ini ngapain nyembah Tuhan kayak begini-begini Nandar? Nah, makanya saya mau tanya dulu sama kamu. Ini waktu saya, tapi kamu saya kasih waktu. Apakah yang kamu maksud dengan menyembah? Silakan, coba jelaskan. Ini waktu kamu, silakan kamu habiskan waktunya. Loh, nanti saya jelaskan. Nanti saya jelaskan di waktu saya. Tadi saya tadi nanya aja kamu nggak jelaskan. Baik, saya jawab pakai waktu saya Nandar ya. Begini Nandar. Jadi pertama-tama, kenapa sih kita debat kusir terus? Karena kita ini walaupun menggunakan bahasa yang sama, tapi kita punya definisi yang berbeda. Saya kasih contoh. Saya kasih ini contohnya nih. Ada orang orang Jawa ketemu sama orang Sunda, nanti beda-beda ini. Iya kan ada itu jok yang lucu, ini teh susu katanya, ini teh susu katanya. Orang Jawa bingung, loh ini teh kok dibilang susu, gimana ini teh? Iya tapi ini teh susu katanya. Makanya saya bilang gini Nandar, walaupun kita itu punya bahasa-bahasa yang sama, tapi kita punya pengertian yang berbeda. Jadi ketika kamu bertanya kepada saya, di mana suruh nyembah Roh Kudus itu? Makanya saya tanya dulu Nandar, yang kau maksud menyembah itu bagaimana? Karena di otaknya orang Islam menyembah itu kayak begini. Nah, ini menyembah di otaknya orang Islam, makanya saya mau tanya dulu. Nah, begini Nandar, tolong kau jelaskan kepada saya, menyembah itu apa, bahasa aslinya apa, dan pengertiannya apa. Baru nanti kita simpulkan. Saya pastikan bahwa tidak ada yang menyembah Roh Kudus kalau yang dimaksud menyembah itu kayak begini. Nggak ada Nandar. Saya pastikan tidak ada yang menyembah Yesus kalau yang dimaksud menyembah itu begini-begini. Nggak ada Nandar. Dan saya pastikan juga tidak ada yang menyembah Bapa di sorga kalau yang kau maksud menyembah juga begini-begini. Nah, jadi sekarang biar diskusi kita lebih terarah, kita lebih dewasa, diskusi kita lebih akademis, ya kan? Berbobot, berisi. Tolong kita naik kelas dulu diskusi kita. Ya, coba jelaskan secara definisi, secara bahasa, ya, pengertiannya, contoh-contoh katanya yang kau maksud dengan menyembah itu apa? Ya. Karena di dalam bahasa Islam ini orang Islam nggak bisa bedain. Sujud itu menyembah, berbakti itu beribadah. Itu banyak orang Muslim tidak bisa membedakannya. Jadi itu Nandar ya. Waktu saya kasih saja ke kamu, silakan. Kamu jawab, nanti kamu tambahin lagi waktu yang 1 menit ini, silakan. Ini sudah waktu saya, nanti saya tambahin lagi waktu kamu, silakan. Baik. Teman-teman, saya tidak meminta dia untuk menjelaskan definisi menyembah, tetapi saya meminta dia menunjukkan data. Contoh teman-teman ya, perhatikan. Ini waktu Anda yang saya pakai. Nanti waktu saya tolong di kooperatif ya.
Teman-teman, upacara ini Keluaran 24 ayat 1. Kalau kita baca perikopnya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Coba teman-teman perhatikan. Berfirmanlah ia kepada Musa, naiklah menghadap Tuhan, engkau dan Harun, Nadab dan Abihu, dan 70 orang dari para tua-tua Israel, dan sujudlah kamu menyembah dari jauh. Ingat, perjanjian Tuhan dengan bangsa Israel itu adalah sujud dan menyembah kepada Yud-Heh-Vaveh. Dalam bahasa Ibraninya, Ve'el Moshe Amar Aleh El Adonai El Yahweh Yud-Heh-Vaveh Ata Ve'aharon Nada Ve'avihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael Ve'histaha Vite Merahok. Sujudlah kalian menyembah dari jauh. Sekarang saya tanya kepada Edis, tunjukkan diksi yang sama dan serupa dengan ini, tetapi objeknya bukan Yahweh tapi Roh Kudus. Atau gini saja, karena kamu tidak sanggup menjawab, bagaimana orang Kristen sanggup menjawab pertanyaan saya? Ngerti bahasa Ibrani saja nggak bisa, baca aja nggak mampu. Di mana Musa? Ini waktu saya. Sebentar. Enggak, saya cuma mengingatkan fokus saja ke tema. Enggak waktu saya. Waktu saya nggak lama. Ya, silakan. Waktu saya dimulai. Coba perhatikan itu. Waktu Silakan. diterima. Ini waktu saya. Tadi kan waktu kamu yang saya pakai. Di mute dulu, di mute list. Teman-teman, kalau menyembah Yud-Heh-Vaveh ada perjanjiannya. Keluaran 24 ayat 1. Edis, tolong fokus kamu, karena saya kepenuhan Roh Kudus, tolong difokus ya. Jangan kabur kamu. Perhatikan teman-teman ya. Saya ulangi, coba kalian perhatikan. Ini adalah perjanjian antara Tuhan dengan Bani Israel. Ya, upacara pengikatan perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Saya tidak membahas kata menyembah, tetapi tunjukkan data kepada saya kalau Israel, kalau Musa pernah menyembah Roh Kudus. Karena di dalam Torah berbunyi kalau menyembah dan bersujud itu hanya kepada Yud-Heh-Vaveh. Ini ayatnya. Ve'el Moshe Amar Aleh El Yahweh Ata Ve'aharon Nada Ve'avihu Ve'shib'i Mizikne Yisrael. Coba perhatikan ini ayatnya. Ve'histaha Vite Merahok. Sujud dan menyembahlah kalian kepadaku dari jauh. Ada ayatnya. Yang saya herankan Edis, saya berdebat dengan ratusan pendeta. Lihat YouTube saya, Yonatan Nandar. Kalah semua para pendeta. Kalau Musa, kalau orang Kristen menganggap kalau Roh Kudus adalah pribadi Allah, maka Musa pun harus memperkenalkan kepada Bani Israel, Ruben, Simon, Naftali, Asher, Ishahar, ya, Gad, kemudian Benyamin, Yehuda, Levi. Nyatanya tidak ada satu suku Israel yang menyembah Roh Kudus. Tuhan itu kekal, Tuhan itu abadi. Kalau Roh Kudus Tuhan di dalam perjanjian baru, harusnya dia juga Tuhan di dalam Torah. Bingung? Nah. Oke, lihat saya tunjukkan lagi. Ya, saya tunjukkan nih. Saya tunjukkan kepada Anda di dalam Mazmur 104 ayat 30. Ini pertanyaan saya kasih tahu jawabannya. Kenapa tidak ada bangsa Israel yang menyembah Roh Kudus? Karena Roh Kudus itu adalah makhluk. Nih kita lihat nih ya. Apabila engkau mengirim rohmu, roh Tuhan itu, mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Saya baca di dalam bahasa Ibraninya. Tesalah ruahaha yibareun yudhades penai adamah. 1. Jadi kenapa tidak ada bangsa Israel yang menyembah Roh Kudus? Roh Kudus makhluk. Saya tunjukkan lagi kepada kamu. Di dalam Zakaria 12 ayat 1. Ya. Ucapan ilahi firman Tuhan tentang Israel, demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit, yang meletakkan dasar bumi, dan yang menciptakan roh dalam diri manusia. Dalam bahasa Ibraninya, Masa debar Yahweh al Yisrael, Neum Yahweh note shamayim peyosher aret peyosher ruah Adam bekirbo. Yang lebih parah lagi, Tuhan Kristen itu bersemayam di dalam lubang hidung. Saya tunjukkan kepada kamu, nih, ya. Selama napasku masih ada padaku dan roh Allah masih di dalam lubang hidungku. Jadi yang ada di lubang hidung itu bukan setan, tetapi Tuhannya Kristen. Jeder kamu. Kamu nggak malu ada setan di lubang hidung orang Muslim? Kamu nggak malu Tuhanmu jadi upil? Di dalam Ayub 27 ayat ketiga. Kalau di dalam backgroundnya dia ada setan di dalam lubang hidung orang Muslim. Ternyata Tuhanmu justru jadi upil di dalam Ayub 27 ayat ketiga. Dan roh Allah masih di dalam lubang hidungmu. Jeder kan. Bubuk. Belum, waktu saya masih ada. Jadi pertanyaan saya, kalau memang kamu mempermasalahkan kata menyembah, tunjukkan Torah, Sefer Beresit, Semot, Vaikra, Bamid, Tevarim, itu jumlah Torah itu adalah 4845 ayat. Tunjukkan ada tertulis Ruach HaKodes di dalam Torah. Gemetar dia sampai minum-minum. Sampai dunia kiamat pun tidak ada orang Kristen yang sanggup mengalahkan saya debat Tritunggal atau Tauhid yang diajarkan Musa kepada Bani Israel. Tepuk tangan. Ya. Silakan, masih 13 menit. 13 detik. Ya, baik, itu saja. Tolong dijawab ya. Jangan
Sebab banyak orang yang akan datang memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Apa yang kita pahami di situ? Ada penyesat yang datang bergelar Kristus. Kristen sama dengan pengikut Kristus. Waspadalah kepada penyesat yang mengaku Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Ayo, ada nggak Nabi Muhammad pernah menggelari dirinya Kristus? Enggak. Ada nggak umat Islam bisa disebut pengikut Kristus? Enggak. Tapi yang disebut pengikut Kristus adalah Kristen. Kristus yang mana yang mereka ikuti? Yesus tidak pernah ke gereja, Yesus tidak makan babi, Yesus tidak menyembah Yesus, Yesus tidak ibadah minggu, Yesus bersunat. Gimana dong? Jadi Kristus yang mana ini? Tak ada satupun pendebat Kristen yang bisa memberikan jawaban yang tepat. Tak ada. Sampai ular punya sayap, punya ketek, kata teman kita, tidak akan pernah ada yang bisa menemukan jawaban. 5 menit lagi diskusi kita ya Pak? Ya? Dialog nanti 5 menit lagi. Ya, oke. Sekira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Jadi ini sangat penting sekali. Cakupan muatan kehadiran kami di sini tidak lain dan tak bukan adalah kalau terkait dengan kajian-kajian tentang apologet, tentu sahabat-sahabat, Bapak Ibu sekalian saya hormati sudah sering dengar dan biasanya itu. Lalu apa? Kami mau masjid ini ada pembelajaran Kristologi. Mau kami, ingin kami. Simple kok itu, sederhana itu. Misalnya ada yang ditunjuk, siapa yang menjadi guru? Ibu-ibu boleh belajar, boleh, karena mereka dekat kepada anak-anak, boleh. Apakah itu penting? Sangat penting. Apakah itu bahaya anak-anak kita kalau tidak dibekali? Sangat bahaya, sangat bahaya. Saya punya staf ahli ibadah. Ada staf saya ahli ibadah, jarang bicara. Waktu sholat langsung di masjid. Kebetulan di kantor saya dulu ada masjid. Begitu bunyi masjid, tutup. Kerjaan tutup, nasabah ditinggalkan, sudah di masjid, zikir sesikir-sikirnya. Cewek cantik lagi, dia grade 12 waktu itu, taat ibadah. Laki-laki sedang ganggu dia. Satu hari ada pejabat orang sini, pejabat mutasi ke Makassar, masih muda, pejabat muda, pimpinan dia nikah murtad. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya sampai berkaca-kaca mata saya. Dilaporin, Bang. Ingat dengan ini. Ingat, kenapa rupanya? Udah pindah dia. Enggak, Bang. Dia menikah dengan ini. Na'udzubillah. Jadi murtad. Padahal kalau dilihat penampilannya mustahil bagi pandangan kita. Tapi karena pengaruh, trik, mau tidak mau itu terjadi. Oleh karena itu, kalau ada yang ditunjuk di sini, sederhana cara belajarnya itu, sederhana. Misalnya hari ini kami ingin ngajar tentang keabsahan kitab suci. Tolong kasih materi, tinggal di WA saja. Ini bawa dalil ini, 5 dalil, surah ini, bab sekian, nomor sekian. Tinggal dicocokkan aja. Kalau tidak mau beli Bible, lihat aja di Google. Oh iya betul. Nah, terangkan di sini, anak-anakku hari ini kita belajar seperti ini ya. Ibu-ibu kita hari ini belajar begini ya. Untuk apa? Untuk bekal ibu-ibu di rumah mengajarkan anak-anak mereka. Karena kenapa coba Bapak Ibu sekalian lihat? Di dunia sosial itu, misionaris itu pakai jilbab, betul? Pakai jilbab, pakai kopiah, pakai baju koko. Bahkan cenderung mereka bisa bahasa Arab. Dan sekarang Bapak Ibu sekalian, sudah ada Bible dalam bahasa Arab di Indonesia. Untuk apa kira-kira tuh? Sasarannya siapa? Islam. Ya Islam. Tidak mungkin sasarannya Kristen. Orang Kristen aja bahasa Yunani kita belajar mereka tak bisa. Boro-boro bahasa Arab. Bahasa Yunani pun kalau ditanya ada yang hafal, apalagi bahasa Ibrani. Kok bahasa Arab? Supaya terlihat kitabnya itu ke-Islaman. Sasarannya siapa? Bukan kita. Kita mah kecil. Persen besarnya itu adalah anak-anak kita. Anak-anak kita. Ini bahaya. Bahaya sekali. Kenapa? Ya karena dulu waktu kita SD, pelajaran agama di sekolah itu masih bagus, suruh hafal, kasih waktunya banyak, jamnya. Sekarang terkikis. Apakah itu terjadi dengan sendirinya? Belum tentu. Jangan-jangan misi mereka berhasil. Nah, itu dia. Ya kan? Jangan-jangan misi mereka berhasil masuk di pemerintahan. Ini jangan-jangan, bukan menuduh. Masuk di pendidikan, masuk di ekonomi, masuk di politik, masuk di kesehatan. Jangan-jangan. Kita cuma curiga aja. Tapi sebagai Islam, Muslim, kita harus dari sekarang membentengi anak-anak kita. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf ketika ada kata-kata yang kurang berkenan. Semua yang saya sampaikan ini berdasarkan data.
Tujuan kita di sini untuk mengantisipasi bagaimana kemudian anak-anak kita ini supaya bisa mengenal lebih jauh agama di luar Islam yang memiliki misi memurtadkan anak-anak Islam. Saya kira begitu. Ya, saya tutup. Oh, masih ada yang oh ya, silakan. Ya alhamdulillah, jangan buru-buru tutup dulu Bang. Kayaknya Bang Baun ini banyak yang mau ditanya nih, karena udah nyatet aja gue tengok dari tadi ya kan. Ya alhamdulillah. Karena memang waktu kita batasi ya, hanya 3 penanya. Ya Bang ya, izin Bang. Insya Allah. Hanya 3 penanya. Silakan, siapa yang mau bertanya di awal? Bapak. Kemudian satu lagi, Bang Baun. Ada lagi dari ibu-ibu yang mau bertanya? Kita kasih session ibu-ibu. Ayo satu lagi kesempatan. Iya, ibu sana satu ya. Ya, silakan Pak. Dari mana namanya? Apa yang ditanyakan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruby. Saya datang mengambil sini Mas sudah menjelaskan. Yang saya tanyakan, yang kita tahu kita pilih ini buka-buka banyak revisi. Jangan dari tahun 80, mungkin dari sebelum Indonesia ada buka-buka terus dari itu. Jadi ketika kita nanti mau pelajari mengapa ayat sekian, mengenai sekian, atau tidak sekian, berubah dari itu banyak. Karena mengambilnya dia ternyata sudah berubah. Biasanya kata Tuhan. Kita dengar aja dulu 3-3 ya Pak. Satu. Sering di ngapain orang, akhirnya mereka berpikir itu ada tim-tim perubahannya, cara-cara yang merevisi supaya mengkantor makanya apa pernyataan yang mengarah kepada pengapalan. Sehingga apa? Sehingga kabur gitu, orang kalahnya gitu ya, dia bersama dengan Yesus, dia Tuhan sama Yesus. Jadi kayak Tuhan, jadi Tuhan yang kuat, kita Tuhan yang kuat di apa itu Tuhan. Gimana cara mengkantor itu mengatasinya? Supaya kita bisa tahu itu tetap nggak berubah gitu. Ya, silakan Bang. Baik, pertanyaan yang sangat luar biasa. Ini sudah ada satu korban, si penanya. Korban akibat berubah-berubahnya Kitab. sebuah isi kitab. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 78, ayat 79. Intinya di situ. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Ya, sekali. Sama. Itu. Celakalah orang yang menulis sebuah kitab dengan tangannya sendiri dan berkata ini dari Allah, padahal bukan dari Allah. Makanya tadi saya katakan, mereka bisa merevisi, mereka bisa mengoreksi. Kenapa? Karena firman Allah mustahil bisa dikoreksi oleh manusia, mustahil bisa direvisi oleh manusia. Bahkan saya sering berdialog dengan orang yang mengaku pastor, pendeta, lulusan STT. Apakah firman Tuhan bisa dikoreksi? Nggak bisa. Apakah firman Tuhan bisa direvisi? Oh, nggak bisa. Bibelmu bisa direvisi nggak? Bisa. Bibelmu bisa dikoreksi? Bisa. Itu firman Tuhan? Ya firman Tuhan. Loh, mana yang betul? Bingung kita gampang. Nah, sekarang pertanyaan saudara kita ini, bagaimana solusinya? Ketika kemudian kita memberikan suatu pengajaran atau jawaban, kita hafal dalilnya, tapi ternyata yang dia pakai dalil yang berbeda. Gitu ya maksudnya? Hari ini Tuhan berubah jadi Tuhan. Gimana itu caranya? Untuk mengkanter cara menjawab seperti itu. Sederhana Bang. Itu tadi, firman Tuhan tidak mungkin bisa dikoreksi, tidak bisa direvisi. Dan ini memang alasannya, alasan klasik. Kenapa mereka tidak menghafalkan? Bagaimana mungkin? Udah dihafal setebal itu pakai bahasa Indonesia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, firman itu adalah Allah. Dihafal, capek menghafalnya. Tahun depan direvisi, konyol. Berbeda dengan Al-Quran. Mau dihafal, justru Al-Quran semakin dihafal, semakin terjaga Al-Quran itu. Nah sekarang bukan hanya itu problemnya Bang. Kalau kita ajak mereka kemudian mengembalikan original teks Perjanjian Lama dalam bahasa Ibrani, apa yang terjadi? Ketahuan kalau itu kitabnya Yahudi. Sampai sini kita paham ya? Nah, kan saya baru berdiskusi dengan orang yang besar mulut, namanya Bom Pom. Dia pilih tema, siapa yang mencuri kitabnya Yahudi? Karena bisa dijawab itu. Karena kalau dikembalikan ke dalam bahasa Ibrani atau bahasa Aram, ketahuan, kitabnya orang lu pakai, ketahuan. Nah, kalau perjanjian baru dipertahankan original teksnya, bahasa Yunani, ayo, ketahuan agama filsafat. Betul? Maka cara yang paling bagus, gunakan bahasa di mana agama itu mau disebarkan. Kalau se-Indonesia ini menggunakan bahasa Jepang,
Bibelnya berubah menjadi bahasa Jepang. Karena sasaran tembaknya adalah orang yang menuturkan bahasa Jepang. Coba, di Indonesia mereka menyebut nama Tuhannya Allah. Mereka baca Allah. Coba ke Bali, nama Tuhannya siapa? Sang Hyang Widi. Kan lucu. Lucu itu. Jadi kalau misalnya abang ditanya, ini kok berubah lagi? Nah itulah justru kelemahannya dia. Di terjemahan ini mengatakan Tuhan. Di terjemahan berikutnya mengatakan Tuhan. Kalau ada sebuah kitab begini keadaannya, berarti kitab itu bermasalah. Kalau kitab itu bermasalah, berarti agama itu bermasalah. Bermasalah. Nah kalau sudah agamanya yang bermasalah, bagaimana orang yang di dalamnya mudah-mudahan tidak bermasalah, gitu ya. Nah, jadi memang kita agak susah, Bang. Susah. Cara yang kita lakukan untuk melumpuhkan mereka, minta tunjukkan original teksnya. Tunjukkan original teksnya. Apakah betul seperti itu? Kembali ke master. Kembali ke master awal. Nah, apakah mereka punya master awal? Nah, ini juga pertanyaan besar. Ini juga masalah besar. Karena kalau mereka menunjukkan masternya, apakah masih sesuai dengan terjemahannya? Masalah dari babi menjadi babi hutan. Imam 11 nomor 7. Ya kan ya? Jangan engkau makan babi karena itu haram bagimu. Cetakan berikutnya, jangan engkau makan babi hutan. Babi hutan berarti babi yang dimasak. Iya kan ya? Betul ya? Kan rata-rata sekarang babinya sudah pindah ke kota. Ternaknya di kota. Babi hutan aja yang dilarang. Maksudnya jangan makan yang di hutan. Bawa ke kampung, masak, bakar, baru makan. Nah gitu maksudnya. Mungkin. Karena itu ada dalam Bibel mereka. Perubahan itu ada. Apa sebabnya berubah? Ada penambahan hutan. Yang tahu mereka. Kita nggak ngerti apa tujuannya. Tapi yang pasti di original teksnya itu tak ada hutan. Nah, bingung kita kan Bang? Bingung. Lalu apa yang kita petik dari kebingungan itu? Alhamdulillah, ternyata satu-satunya kitab suci yang masih terjaga kemurniannya hanya Al-Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Al-Quran saja. Al-Quran saja. Itu yang terjamin. Kalau mereka, ya tidak ada jaminan memang. Dari Allah pun tidak ada jaminan. Tidak ada garansi. Ya, tidak ada garansi. Malah Allah mengatakan, ya ahlul kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa antum ta'lamun. Itu kata Allah. Mengapa engkau mencampur adukkan antara hak dan yang batil? Seperti itu, Bang. Kenapa bisa berubah? Karena jamaat pun dibingungkan, apalagi kita. Solusinya, kita tinggal mengatakan, karena kalau firman Tuhan tidak bisa dikoreksi dan direvisi, dan kitab Anda bisa dikoreksi dan direvisi, itu sama dengan, silakan Anda jawab sendiri. Nah, sampai ke kayak gitu. Anda mengatakan, kitab suci tidak bisa dikoreksi, dan bisa direvisi. Kitab suci Anda bisa direvisi dikoreksi, berarti kitab Anda adalah kitab yang dianggap suci. Kayak gitu. Saya kira begitu, Bang. Mohon maaf kalau tidak memuaskan. Silakan. Selanjutnya Bang Dah. Lanjut. Perkenalkan. Adiknya Bang. Adiknya Bang Romai. Iya, dia. Benar kan? Kamera. Kamera sekali kali. Waalaikumsalam buat teman-teman semuanya. Jangan lupa di subscribe di channel Panglima Apologet Islam ya. Karena ini juga di live di channel Panglima Apologet Islam ya yang 1,7. Silakan di subscribe karena pergerakan-pergerakan dan kegiatan-kegiatan Gerunda Jumat selama di Medan akan disiarkan di channel YouTube Panglima Apologet Islam ya. Silakan di subscribe biar tidak ketinggalan. Yang beragama Islam untuk mengajak orang dari atau orang yang beragama Islam keluar dari Islam dan mengganti agamanya sesuai dengan agama orang dan atau orang yang mengajak tadi. Itu maksudnya. Dalam diskusi harmoni kehidupan antar umat berbeda agama itu jelas ada hukum yang melarang menyebarkan agama yang berbeda kepada umat yang sudah beragama. Tapi dialektika itu menjadi baik dan saya mohonkan sebagaimana pandangan kita. Kalau itu dikembalikan kita selaku umat dan Islam, jelas ada perintah bagi kita untuk mendakwakan Islam sebagai agama yang paling benar dan masuk kepada orang dan atau orang yang beragama Islam. Di tab layar teman-teman, di tab layar di share dan diposting ulang ya, biar kembalinya kuat. Kopinya mana kopinya? Terbangkan kopinya guys, biar jalan live-nya. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bang. Bang ya, sorry pada Sregar ya. Bang Sregar ya Bang ya. Masya Allah. Subhanallah. Jadi ini pertanyaan sangat menarik. Kalau saya ditanya, jawaban saya ingat dia yang dalam Islam. Ya,
Boleh Anda menyebarkan agama Anda, boleh. Boleh Anda mempunyai misi memurtadkan orang, boleh. Boleh. Karena memang kebenaran harus punya musuh. Ada perintah bang dalam kitab mereka, Markus 16 nomor 16, beritakanlah Injil kepada seluruh umat manusia. Barang siapa yang percaya baptis, yang tidak percaya akan dihukum. Ada perintahnya. Matius 28 nomor 19, pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Ada perintahnya, ada. Tapi baginda Rasulullah Muhammad SAW dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44 juga diutus untuk kepada seluruh umat manusia. Ayo, kita saling bertahan nih sekarang nih. Anda disuruh untuk memurtadkan orang, kami disuruh untuk mengislamkan orang. Kan gitu kaidahnya, Bang. Benar ya? Nah sekarang yang mana yang ingin kita loloskan? Karena Islam ini rahmat. Kita ingin membiarkan orang memurtadkan orang, tidak boleh. Justru orang yang memurtadkan, pelaku pemurtadan, kalau perlu jadi Islam. Kan gitu. Dengan cara apa? Kita suruh dengan cara yang baik. Dan perintahnya, kita ajak mereka berdiskusi. Saya di acara besar kemarin di Jakarta, saya suruhkan, ayo pendeta-pendeta, mari kita duduk bersama. Kita berdialog, kita berdiskusi. Saya undang kalian semua, Pak Pendeta. Di sini juga boleh. Pak Pendeta, mari kita diskusi baik-baik. Ajarkan di mana keselamatan itu sebenarnya. Islam atau di Kristen? Ya, kan begitu polanya. Mereka diperintahkan mengkristenkan orang, kita diperintahkan untuk menyampaikan keselamatan. Di dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah, ajarkan ya ahlal kitab, qad ja'akum rasuluna yubayyin lakum. Coba. Ahli kitab aja bang, ahli kitab nih, bukan ahli kitab. Ahli kitab, kaumnya Nabi Musa. Yang beruntun kitab diberikan kepada mereka, beruntun Nabi diutus kepada mereka, diminta oleh Allah untuk ikut kepada Nabi Muhammad. Apatah lagi orang-orang zalim di antara mereka. Illal ladzina zalamu minhum. Di antara orang-orang ahli kitab, ada orang-orang zalim di dalamnya, Bang. Siapa orang zalim itu? Yang sudah tahu Tuhan itu tidak mati, tapi beriman kepada makhluk yang pernah mati. Yang sudah tahu bahwa Tuhan itu satu, tetapi mengatakan bahwa Tuhan itu bisa menjadi tiga pribadi. Zalim. Ya, zalim. Yesus sendiri menyeru, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ahad. Lukas 12 nomor 29. Markus, ya betul. Coba. Parah itu kan? Bagaimana seorang pendakwah dikatakan Qul huwallahu ahad. Habis itu dia ceramah, Tuhan itu, Allah itu tiga pribadi, kan konyol. Konyol. Yesus mengatakan Yohanes 17 nomor 3, hidup kekal itu, masuk surga itu adalah engkau bisa dapatkan apabila satu, mengenal Dia yang mengutus aku, satu-satunya Tuhan, dan mengenal aku sebagai utusan Tuhan. La ilaha illa huwa wa ana rasulullah. Itu konsep, Pak. Paham nggak kita di luar Islam itu sesat? Paham nggak kita, Bang? Paham. Di luar Islam itu tak ada keselamatan, paham kan? Jangan kasih ruang dakwah kepada mereka. Medan Masjid Muala. Wajib, kan perintah Allah. Innal ladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah wal ladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit taghut faqatilu awliya asyaitan. Kan kita diperintahkan perangi saudara-saudara setan, Bang. Siapa saudara setan menurut Al-Qur'an? Orang-orang kafir kan? Inna kaida syaitan kana daif. Penyesatan yang dilakukan iblis itu lemah sekali. Iblis itu lemah sekali, lagi saya katakan di sini. Iblis dalam menyesatkan manusia itu sangat lemah sekali. Yang membuatnya kuat saudara-saudaranya, Bang. Paham ya? Iblis itu cuma membisikkan, kamu jangan pergi sholat. Tapi yang membuatnya kuat saudaranya. Siapa saudaranya? Jasad ini. Hah? Iya. Ini kalbu ini kan bersih tuh. Salah satu cahaya yang Allah titipkan pada diri kita manusia, hati. Di mana ya? Nggak boleh bohong hati itu. Tapi kemudian kenapa dia bisa jatuh ke dalam kemaksiatan? Karena dia membantu saudaranya, iblis. Begitu juga orang kafir. Al-Quran surah Shad jelas, iblis itu golongan dari yang kafir. Kita diperintahkan untuk memerangi itu. Jadi jangan dikasih ruang. Maksudnya gimana jangan dikasih ruang? Bukan kita perangi mereka, enggak. Jangan dikasih ruang itu artinya, Bang. Ini yang sering kita lakukan sekarang. Menanamkan akidah supaya kuat dan menghindarkan anak-anak kita dari pendangkalan akidah. Itu adalah cara kita berperang. Jadi bukan angkat senjata, enggak. Yang kami lakukan berdialog. Kenapa kami kadang tegas, keras? Karena Al-Quran memiliki kaidah itu. Al-Quran mengatakan jangan engkau berdebat dengan ahli kitab kecuali dengan baik, kecuali terhadap orang-orang zalim di antara mereka. Siapa yang zalim? Yang menghina Allah, yang menghina Rasulullah, itu zalim. Kita harus tegas, kita harus keras pada mereka. Supaya menjadi pelajaran bagi yang lain untuk tidak menghina, tidak menista. Jadi kalau saudara kita mengatakan, ya
kita kan dilarang. Kemudian bagaimana kalau kita juga mengajak mereka menjadi Islam? Mereka juga mengajak kita menjadi Kristen. Kita berada di mana? Ya, buat teman-teman TikTok semuanya ya. Lakum dinukum waliyadin. Itu betul. Kalau itu ingin betul, mengikuti lakum dinukum waliyadin. agamamu, agama itu betul memang. Jangan coba-coba kau mengajak anak-anak kami untuk ikut ke agamamu. Insya Allah akan. Kalau mereka menyampaikan pola agamanya jujur, tak masalah. Tak masalah, Bang. Kalaupun juga Al-Quran mengatakan agama mereka benar, tak masalah. Bagus. Masalahnya kata Al-Quran, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Mereka adalah seburuk-buruknya makhluk. Abang, kalau iblis, Bang, ketika kemudian ditanya oleh Allah, apa yang menyebabkan engkau ingkar tidak mau sujud kepada Nabi Adam? Apa kata iblis? Karena aku lebih mulia dari iblis. Ya, aku dari tanah, dia hanya dari ini, aku dari api, dia dari tanah. Lalu iblis mengatakan apa? Demi kemuliaanmu ya Tuhanku. Nah, coba. Iblis masih mengakui Allah sebagai Tuhannya, Bang. Mereka mengakui Allah enggak sebagai Tuhannya? Enggak, berarti lebih iblis mana? Kalau saya dengan pendeta, saya bilang, takut kita, ngeri. Mereka lebih hina mereka lebih bahaya daripada iblis. Itu, Bang. Maka ya, kita jangan mengajak mereka. Insyaallah bisa. Perintahnya ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Perintahnya kita harus berseru kepada mereka, tapi dengan cara baik. Kapan kesempatan itu muncul untuk berseru kepada mereka? Alhamdulillah sekarang sudah ada TikTok, ada media sosial. Di sanalah saatnya kita berseru. Hasilnya apa? Hampir setiap hari berbondong-bondong orang bersyahadat. Alhamdulillah. Memang kita jangan sampai mereka dimurtadkan. Kita kan nggak mau ada yang murtad. Berarti kita juga nggak mau, mereka juga nggak mau, ada yang mualaf, kan gitu, Bang. Benar ya? Kita sebagai umat Rasulullah kan sudah tahu mana yang hak, mana yang batil. Maka jangan disangka Bang Suma dan tim tampil sebagai pendebat itu karena dasar kebencian, enggak. Karena sayang, Bang, sayang kami kepada mereka. Sayang, Bang. Apa kita tega hidup bertanah air, satu tumpah darah kita, satu bahasa kita, ya, mati hidup kita di tanah yang sama, tapi kita biarkan mereka masuk ke neraka? Nggak kesian? Tapi kan kita juga belum tentu masuk surga. Tunggu dulu. Kalau kita yakin Allah satu-satunya Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul Tuhan, janji Allah tak ada yang ingkar. Orang benar saja kalau berjanji tidak mungkin ingkar. Apalagi Allah yang maha hak. Itu sudah paten itu, Bang. Barang siapa yang berkata bahwa Allah adalah Tuhannya, lalu istiqomah dengan itu, mati surga. Nah, kita jangan serakah. Ada kesempatan kita menyampaikan kebenaran, sampaikan. Meskipun dengan cara tegas, keras, dan seterusnya. Jadi jangan dipasang, mereka ini kan, kita kan tidak mau dimurtadkan, tapi mereka juga tidak mau dimualafkan. Dengan kata lain, kita membiarkan mereka kemudian jatuh dalam jurang neraka. Tentu kita nggak mau. Nih, kakak saya, orang Kristen aktivis gereja, kakak angkat saya, nelpon. Nanti dulu, Bang, ya. Kita saudara angkat, tapi Anda beda akidah. Sekarang saya bersama-sama dengan saudara saya. Mungkin nonton dia. Jadi gitu, Bang. Ya, ada lagi? Oke, makasih. Jadi tetap semangat dakwah kita ya, Bang, ya. 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 Pendeta. Yang berusaha. Ya, kakak angkat saya. Makasih. Gimana, masih aman tadi? Masih aman? Aman. Kalau tidak aman tepuin ya. Sama Ibu, saya juga mengidolakan umat Islam. Abdul Muiz. Abdul Muiz.
Ya teman-teman, tolong dipantau terus live-nya. Kita jauh banget. Tuh ya kawan-kawan. Ya jangan lupa ditonton juga di channel YouTube Panglima Apologet Islam ya teman-teman. Silahkan geser yang di TikTok. Satu aja saya nggak tahu apa ditanya. Apalagi 3 M. Oh, bagaimana cara menghilangkan dia? Ini yang bertanyanya agak jauh, jadi suaranya agak hilang teman-teman ya, sabar ya. Itu soalnya Ahwat yang bertanyanya, saya nggak bisa masuk ke tempat Ahwat untuk ngasih mic. Jangan kau memberi salam. Di tab layar aja teman-teman ya, dan di subscribe channel YouTube saya ya, Panglima Apologet Islam. 1 Yohanes 2 itu kan, coba lihat deh. Sepuluh 11. Iya. 1 Yohanes 2. Cocok ya? Ya baik, Masya Allah. Jadi kalau ada orang Kristen mengatakan shalom, shalom berarti salam, berarti Islam. Shalom itu bahasa Ibrani artinya damai sejahtera. Islam artinya damai sejahtera. Tapi kalau dia mengatakan kepada kita shalom, ya boleh kita jawab waalaikum. Boleh, shalom itu doa. Cuman masalahnya itu bahasa Ibrani, dan harusnya kalau ada saudara Kristen kita memberikan salam kepada kita, berarti mereka tidak mentaati isi kitab mereka. Dibantu tab layarnya sudah kok. 2 Yohanes. Ini udah ada peringatan, padahal nggak ada yang ngerokok. Nomor 10, nomor 11. Coba ibu baca. Kasar ya. Apabila ada orang yang datang ke rumahmu dan tidak membawa ajaran ini, jangan kau terima di dalam rumahmu dan jangan kau beri salam kepada mereka. Barang siapa yang memberikan salam kepada mereka, berarti dia memperoleh bagian kejahatan. Memberi salam bagian dari kejahatan. Matius 13 nomor 50, barang siapa yang berbuat jahat dilemparkan ke neraka. Dilarang mereka bersalam. Dilarang mereka bersalam. Betul ya? Mereka bersalam, betul ya? Mereka bersalam, betul ya? Karena di mana Yesus beri salam? Lukas 24 nomor 36. Apa kata Yesus? Shalom alaikum. Keselamatan atas kalian. Masih berani. Alaikum shalom. Atasmu juga keselamatan. Sama seperti kita. Yang saya tahu kalau mereka itu ya selamat siang, selamat malam, selamat pagi. Waktu matahari yang diselamatkan kalau mereka itu. Kalau Yesus enggak. Nah itu tadi Bu ya. Jadi kalau kita diberi salam seperti itu, jawab aja waalaikum, waalaikum. Itu aja. Tapi kalau memang mereka mau berdiskusi, Bu, coba dibaca dong kitabnya 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11, kan ada larangan beri salam kepada kami. Kok Ibu beri salam? Gitu, itu kalau mau berdiskusi. Kalau tidak mau ya nggak apa-apa, yang salah. Ini hanya pembendaraan ilmu kita. Kalau di mereka itu sebenarnya ada larangan itu. Gitu ya Bu ya. Sampai sini Ibu tidak paham? Ah, enggak paham. Di gaspol terus tetap layarnya teman-teman, gaspol terus ya, biar komalnya kuat nih. Dilempar-lempar juga kopi sama tisunya guys, biar untuk apa, ngusap keringat oten yang keringat dingin guys. Gimana ya, saya sebagai seorang apologet gitu, keringatnya itu saya bisa jawab gini, Anda ini betul-betul Alkitabiah ya, karena di dalam kitab kalian 1 Korintus 9 nomor 20 dan nomor 21 boleh sebagai orang kepada orang Yahudi ngaku Yahudi, kepada orang Yunani ngaku Yunani, kepada orang yang menganut Taurat ngaku penganut Taurat meskipun bukan penganut Taurat. Jadi sekarang Anda mempraktikkan meskipun Anda bukan Islam, Anda mempraktikkan seperti Islam. Jangan-jangan ente mau mengikuti teladan Paulus, karena Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku.
Sebagaimana saya juga meneladani Yesus katanya. Jadi mereka harus meneladani Paulus, mengaku seperti apa di situ, mengaku di situ, di sini mengaku di sini. 1 Korintus 9 nomor 20 sampai 21. Bagaimana supaya dia tidak tersinggung? Jawab aja itu tadi. Ya, sama-sama, makasih. Ya, makasih, terima kasih. Terima kasih. Salam Ibu, ya, terima kasih. Itu aja. Gak usah panjang lebar. Kecuali Ibu mau berdebat, duduk situ, kita berdebat. Baca kitabmu 1 Yohanes 2, gini-gini. Oh iya kan? Udah. Nenek mungkin ya, udahlah. Itu. Itu ya Bu ya. Bilang aja terima kasih, terima kasih. Oke, saya rasa masih ya. Jajan. Nomor hati. Ibunya jauh, kita nggak bisa ngasih mic guys. Suaranya pasti. Busana. Tak ada di dalam Bible perintah mereka untuk tutup aurat. Ada nggak ya? Pakai tudung ada. Kemana aja? Tudung itu apa ya? Tudung. Kayak gini-gini aja kayak Bunda Maria kan? Iya. Kalau mereka bertahan, sampaikan aja yuk sekalian aja cari masjid yuk kita sholat. Syahadat dulu. Ya sekali lagi, itulah indahnya Islam. Islam tidak ada meniru-niru mereka meniru-niru kita. Biasanya yang ditiru itu adalah yang baik. Betul? Kok jadi betul? Yang benar. Betul? Itu Bang Sumat. Gitu ya. Mau enggak Ibu menggunakan pakaian center class? Mau? Mau. Menggunakan pakaian biarawati mau? Enggak. Mereka mau enggak menggunakan hijab kayak kita? Mau. Itulah indahnya Islam, Masya Allah. Jadi kalau orang Kristen saja mau berhijab, ya kenapa kita yang Islam ini nggak mau berhijab? Yang penting jangan bapak-bapaknya yang berhijab kan gitu. Gitu. Oke, makasih. Mungkin itu lebih kepada materinya materi bisnis. Supaya bisnisnya lancar, dia Kristen, minta di jalan, menggunakan jilbab gitu maksudnya. Oh ya itu bisnis itu. Itu bisnis. Itu cuan. Itu kejadian itu banyak kita temukan di Monas. Banyak di Monas Ibu. Jualan menggunakan hijab supaya dianggap muslimah, supaya banyak yang beli. Karena yang berkunjung di sana banyak muslim, maka mereka menjual dengan menggunakan pakaian Islami. Itu bisnis. Ya, lagi-lagi 1 Korintus 2 nomor 20-21. Ya, makasih alhamdulillah akhirnya udah sampai subuh. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak ini. Mohon maaf kita ya. Masih mau bertanya? Boleh satu pertanyaan. Ya. Bapak Ibu sekalian yang punya kepentingan boleh silakan balik kanan. Saya masih kasih kesempatan satu pertanyaan untuk yang mau balik silakan Bapak Ibu. Syukran jazakallahu khairan. Waalaikumsalam. Tetap layar dan lempar-lempar gitu. Bang Suma, kalau Ustadz beliau nih. Isi dari Bang Juma dan tim adalah agar masjid-masjid itu mempelajari kristologi dan perbandingan Islam. Udah, intinya apa tidak lanjutan ke depan. Kalau bisa kita dari aliansi, ada beberapa aliansi ini berkelanjutan. Karena apa? Pak Tarmuji itu sering tuh kemana-mana ke daerah-daerah pinggiran pedangkal Islam itu sering kenapa terjadi Pak ya, Pak Tarmuji ya, di daerah Kutaling Baru. Jadi kalau bisa minoritas itu kalau bisa ada tidak lanjut follow up yang akan dibuatkan di antara Gapai juga boleh, Hekat Aliansi boleh. Jadi apa program yang untuk di Sumatera Utara ini untuk kita lakukan? Itu mungkin yang akan kita lanjutkan. Jadi ini karena paling urgent kan itu kan. Saya bersyukur kali Bang Juma ini ada salah satu tokoh yang berani menyatakan kebenaran itu PS Kristenisasi. Ini salah satu contohnya. Saya sebenarnya belum kenal Bang Juma ini, cuma tadi ada istrinya bilang ini Bang Juma. Oh iya, makanya saya datang. Mudah-mudahan berkah. Alhamdulillah. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang pertanyaan ini menarik ya, bagus. Ya, Bang Apid. Tujuan diadakan kegiatan ini solusi yang kita cari kan. Jadi kalau ada yang ingin melakukan itu silakan aja Bang. Silakan. Kami di masjid ini bersedia. Berarti kami tinggal mengirim kurikulum. Kurikulumnya pun nggak usah terlalu kita formal-formal kali. Misalnya hari ini belajar tentang apa, kami suntik dengan materi-materinya. Oh ini yang dibahas. Anak-anak suruh bawa buku, suruh mencatat.
Hari Selasa ini materinya. Hari Rabu ini materinya terkait dengan kitab suci. Masih pantaskah di luar Al-Quran disebut kitab suci? Tidak pantas. Menurut Al-Quran dalilnya ini. Menurut Bible dalilnya mana? Kita kasih pembekalan-pembekalan seperti itu. Nah, setelah kemudian berjalan, kan kisi-kisinya sudah ada tuh. Itu bisa dibuat buku seperti Iqra 1. Kalau kita sudah anggap ini kurikulumnya udah bagus, dibuatkanlah buku. Kalau dari kami nanti yang buat, ya nanti keluar biaya lagi bang, ongkos kirim segala macam. Nah kalau sudah ada materi, saya sendiri bisa memberikan materi. Misalnya ada sahabat kita di sini yang mau menjalani, saya kasih materi. Banyak siswa kita jarak jauh, banyak siswa saya jarak jauh. Anak SMP tak ajarin, anak SMA tak ajarin, banyak. Sederhana itu bang, sederhana. Macam yang saya sampaikan tadi, 1 Korintus 9, 20, 21, masuk, keluar lagi. Tapi kalau kita pelajari secara kurikulum, itu berbekas. Macam ibu yang di sana tadi bertanya, suaranya jelas. cuman saya lihatnya, ya. Paham nggak Bu? Paham nggak Bu? Mendengar aja kagak? Coba. Paham nggak Bu? Ah ya paham katanya. Gitu. Jadi tinggal kita bukukan, anak-anak kita umumkan. Hari ini belajar di masjid, materinya tentang tauhid dari Al-Quran. Kalau di Al-Quran kan anak-anak udah paham. Tiada Tuhan selain Allah. Betul. Tiada Tuhan selain Allah, hanya Allah satu-satunya Tuhan, tak ada yang lain. Tapi itu buktinya yang lulusan pesantren banyak yang murtad. Kenapa? Karena setelah kemudian mereka keluar, ada trik, ada metode yang terencana, terstruktur dan masif yang mereka lakukan untuk memurtadkan. Tapi kalau anak-anak sudah dibekali dari awal, insya Allah aman. Kecuali benar-benar dia tergiur dengan materi, tergiur dengan perempuan. Tapi kalau masalah kebenaran, tidak bisa lagi. Karena kita sudah berikan senjata, bisa mereka sudah ada. Nah kami dari masjid ini bang, minta hari ini materinya. Kan tidak mungkin tiap hari bang. Paling juga 5 hari, 3 hari, itu aja diputar-putar besok, ahad depan itu lagi, ahad depan itu lagi. Semakin bertambah, semakin bertambah. Anak-anak semakin paham, kita semua bisa jadi guru. Gak apa-apa kita pelajari itu, karena Al-Quran juga menyinggung kitab mereka. Al-Quran menyinggung kitab mereka. Tidak apa-apa kita bahas itu, tidak masalah. Karena itulah yang, bagaimana ceritanya, seorang dokter bisa mengetahui cara mengobati sebuah penyakit, satu penyakit. Karena dokternya mengambil virusnya, mengambil kumannya, dikaji itu virus, bakterinya diteliti seteliti mungkin, sampai mereka tidak tidur bertahun, berpuluh tahun, apa yang dia uli-uli? Kuman. Sehingga mereka tahu cara melumpuhkan kuman tersebut, lahirlah obat. Begitu juga ini, jangan alergi. Saya pernah diusir bang, di masjid. Dicari Edis, ada di sini. Gara-gara umat Islam itu sangat-sangat awam, diusir saya. Ada di sini, jadi kemana? Di kampung halaman saya sendiri. Gara-gara apa? Saya mensyahadatkan seorang polisi. Diusir saya, gereja, imamnya langsung yang usir. Ke sini. Saking tabunya. Gara-gara apa? Gara-gara saya mensyahadatkan tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad adalah utusannya, Yesus hanya utusan Allah. Marah dia, ini masjid, jangan kusebut nama Yesus di sini. Wah, oh ya ini. Artinya kita masih sangat-sangat tabu. Terpaksa yang syahadat tadi diulang sama Pak Imam. Saya pro kontra, ada yang membela saya, ada yang marah, ini masjid Pak, jangan sebut-sebut nama Tuhannya orang Kristen di sini, nggak boleh. Lah kita menyebutnya itu bukan berarti kita menyembahnya. Seibarat sampah kita sebut di sini nggak apa-apa, untuk mengetahui bahwa sampah itu bau, busuk, kumannya banyak, nggak masalah. Karena pelajaran, makanya perintah pertama Iqra, baca. Artinya apa? Pelajari, teladani, pelajari, kaji, itu perintahnya tuh. Jadi boleh bang, boleh. Nomor kontak kami ada di guru-guru kita yang ada di sini. Kami dari Apologet Islam Indonesia sangat mengharapkan materi ini dipelajari untuk anak-anak kita. Sangat kami harapkan. Dan kami menunggu informasi positif itu terjadi. Di masjid ini sudah ada kajian-kajian kristologi, Islamologi, dan kristologi. Disandingkan, kita ajarkan anak-anak ayat-ayat tentang Tuhan itu satu di Al-Quran versus ayat-ayat Tuhan itu satu di Bible. Tak apa-apa, tidak masalah. Kita tanamkan. Perintah puasa di dalam Al-Quran, di dalam Bible-nya, kita ajarkan ada perintah puasa. Tapi pada pembukaan pemateri dan penutupan pemateri selalu ditanamkan bahwa kitab suci itu hanya Al-Quran. Yang ini hanya materi pelajaran dari pendangkalan akidah. Nah, itu jangan pula kita ajarkan, oh ini kitab suci juga, oh jangan. Berarti kita membantu misionaris, membantu Pak Bom-Bom, laknatullah alaih. Jangan, tidak boleh. Sekira begitu, ya Bang ya, terima kasih banyak. Ancaman kayaknya ini. Ya, ancaman kalau tidak siap. Belum. Ya, silakan. Silakan, Bang. Silakan. Ya.
Ya, silakan. Ya teman-teman, satu lagi pertanyaan dari orang sini. Kiko chat, syukur. Masya Allah. Silakan. Subhanallah. Saya dapetin dulu orangnya ya. Nah, yang kami bina setiap Jumat, kami mengidam khatib ke Medan. Setiap Jumat itu. Besok kami 10 khatib yang kami bawa dari Medan. Dan setiap hari Selasa sama Sabtu kami bawa guru mengaji untuk mengajar di masjid di Kabupaten Serga. Nah, kalau saya melihatnya orang kan gencar dengan pemuka kami itu. Kalau saya nggak gencar, 10 pendeta, saya satu, saya nggak takut. Yang saya sedih sini, kemana para dai yang ada di Sumatera Utara ini? Karena setelah saya tinggal di daerah minoritas itu, dai itu nggak pernah turun. Bahkan ada masjid-masjid yang 5 tahun tidak pernah harus berjumat. Jadi saya pikir pada kesempatan malam ini banyak aktivis Islam di sini kan. Saya mengimbau ada wadah lah untuk Sumatera Utara ini membina umat di dalam minoritas. Karena membina umat di dalam minoritas ini nggak populis Ustaz, populis orang nggak tertarik. Orang lebih senang nanti pakai obor, ya kan? Ini harus nggak ada. Saya jalan terus tak 2015, bayar sendiri, makan sendiri, nggak punya teman. Ini kalau para pendeta itu datang ke daerah minoritas itu saya sendiri dalam diri saya. Dulu gereja itu nggak malam nggak pernah buka, sekarang buka. Karena saya tahu tiap malam hari Selasa, tiap Sabtu saya jalan, bawa para itu yang saya bawa itu ibu-ibu tua-tua untuk mengajar ngaji. Yang itu masih saya tahu. Jadi dia ada warga yang Sumatera Utara tentang panggilan minoritas. Intinya sebenarnya kita masing-masing berdakwah dengan aksi yang kita lakukan. Dan tidak ada salahnya juga orang menyambut Ramadan dengan pola umum. Nah, itu tidak salah. Iya, itu juga. Ya, saya paham. Karena kita masing-masing punya sakilah dengan dakwah kita masing-masing. Bang Zuma dengan apologetnya berdakwah di front terdepan. Jadi dia katakan seperti itu. Di front terdepan itu hadapannya itu nomor 1. Kalau kita lebih tepat dengan dakwah, kita lebih tepatnya melakukan pola tarbiyah, mendidik umat. Kalau beliau urusan sama orang kafir, kalau kita urusan sama sesama muslim, ada beberapa kekurangan dari segi-segi tertentu yang ada. Usulan dari tempatnya dari Pak Muslim, karena beliau selalu memobilisir ustaz-ustaz untuk berdakwah di daerah-daerah minoritas. Yang masjid-masjidnya, kantong-kantong muslimnya itu kekurangan dai-dai. Bahkan ada beberapa masjid yang kita melaksanakan sholat Jumat, karena dai nggak ada, khotib nggak ada. Masuk manjil, nggak pernah main, seperti baru. Jadi poinnya seperti itu Pak. Amannya ada wadah. Kalau ada wadah, insya Allah ada wadah. Beliau Bang Alif Saiful Muhammad Saiful Soleh, Ketua API Sumatera Utara. Jadi mungkin bisa memberikan semacam jawaban dari keresahan Pak Kemuji terkait dengan urusan-urusan dakwah di Indonesia. Era melibatkan di Indonesia. Ya, Masya Allah. Ya, saya sudah nangkap gitu ya. Jadi memang terjadi keadaan itu bukan cuma di sini, Bang. Ada tempat di Sulawesi juga masih minim dai. Bukan karena faktor dai-nya yang tak ada sebenarnya, tapi karena faktor tidak adanya semangat berislam di tempat itu. Tidak ada girohnya. Kenapa tidak ada girohnya? Ya itu tadi, karena dai tidak ada, dai tidak datang karena tidak ada jemaah, jemaah tidak ada datang karena tidak ada dai. Bagaimana solusinya kemudian? Ya memang harus pemerintah ikut serta di sini untuk bagaimana gairah beragama itu muncul di sana. Tapi kita tidak tahu bagaimana ini harus memulainya. Untuk itu kemudian kalau kami dari Apologet Islam yang kami lakukan selama ini adalah bagaimana kemudian seorang yang sudah paham tentang keadaan di sana kita bekali tentang materi kristologi. Karena itu menjadi tempat sasaran empuk bagi mereka untuk melakukan pemurtadan. Itu sudah pasti, itu sudah pasti.
Semakin tidak ada dai dan di situ Islam katanya, maka itu akan menjadi zona merah bagi mereka. Mungkin Bapak sudah melihat bagaimana gerakan mereka kepada umat. Ada yang sakit, kasih bantuan. Ada yang tidak sekolah, kasih beasiswa. Itu gencar itu diadakan. Oleh karena itulah sekali lagi saya katakan, mungkin setelah nanti ke depannya masjid ini bisa menjadi center. Menjadi center, menjadi markas pembekalan materi-materi kristologi kepada saudara-saudara kita di kota Medan ini. Bisa jadi, iya. Kenapa tidak? Masjid ini luas, besar. Sekali-kali kami dari Apologet diundang sini lagi memberikan materi atau evaluasi. Nah, terkait dengan yang Abang alami di sana, ya mungkin tim kita di masjid ini yang akan memberikan solusi nantinya. Mengirim dai-nya, mengutus kemudian mubalik dari sini untuk menyampaikan kemudian risalah keislaman di sana. Itu memang harus diperhatikan itu, Bunda. Harus diperhatikan memang. Karena percuma kita mengajarkan kemudian gerakan-gerakan anti pemurtadan kalau basis-basis yang menjadi sasaran empuk mereka kita tinggal diamkan. Percuma. Yang kami lakukan selama ini alhamdulillah sama seperti yang di Bandung. Bandung ya Kang ya. Yang api memang. Api. Ada perkampungan mu'alaf. Ada masjid. Kita usahakan kita bangun. Banten, Gurunda. Banten. Ada pesantren kita bentuk di sana supaya anak-anak kita itu bisa kemudian mempelajari Islam. Nah, kalau itu keluhannya, nanti boleh kita tukaran kontak melalui ustaz kita. Kalau misalnya kita butuh masjid, kita bangun di sana, insya Allah kami bantu. Kita butuh sekolah, kita usahakan, kita bentuk sekolah supaya anak-anak ada yang bisa mengenyam pendidikan tentang Islam. Bisa Bang, insya Allah. Kami dari Apologet Islam Indonesia, insya Allah bisa bantu kalau dari segi itu. Karena kan media dulu yang harus ada, tempat dulu. Ada masjid untuk kemudian tempat dai kita. Ada sekolah untuk anak didik kita. Nah, kalau di tempat Abang sudah ada lokasi misalnya yang mau dibantu untuk tempat pendidikan, insya Allah kita bisa bantu. Bisa bantu. Seperti itu Bang. Itu mungkin solusi yang bisa kami berikan. Kalau misalnya Abang di sana butuh masjid, di sana butuh tempat pendidikan yang formal, insya Allah kita bantu. Kami dari Apologet Islam Indonesia akan berupaya untuk bisa mewujudkan itu. Ya, sekira begitu. Bagaimana netizen? Kita bisa bantu teman-teman kita yang membutuhkan kemudian pengajaran Islam di tempat yang minoritas. Mereka butuh dai, mereka butuh tempat sekolah, mereka butuh masjid. Apakah kita semua sepakat bisa membantu? Bisa, insya Allah bisa. Netizen mengatakan bisa. Itu solusi. Insya Allah. Saya kira demikian, sahabat-sahabat sekalian. Mohon maaf ketika ada kata atau kalimat yang kurang berkenan. Pada teman-teman saya non-muslim yang mendengarkan kajian ini murni kajian kemudian untuk internal kami. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Yang pastinya ini adalah materi untuk kemudian mengerem laju perkembangan pemurtadan yang terjadi di Indonesia. Agama kami agama syiar, agama Anda juga agama syiar. Sama-sama kita mengajarkan syiar agama kita dengan metode yang kita punya. Jangan saling mengganggu satu sama lain. Saya tutup subhanakallahumma wa bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Kota Medan, jayalah Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah. Semoga orangnya pahit tidak makan. Pahit. Udah ada di depan. Nah, kabur dianya yang kabur. Katanya mau dijawab, dianya kabur. Tangan saya bersih ya. Tangan saya bersih loh. Berat saudara-saudara. Padahal gitu. Baik teman-teman terkasih, kira-kira apa respon teman-teman ketika mendengarkan dari awal hingga akhir? Berikan tanggapan teman-teman di kolom komentar ya. Sekali lagi, jikalau Anda tidak siap untuk mendengarnya dan kepanasan, silakan bawa HP saudara ke pantai dan saksikan
sambil berendam supaya tidak kepanasan bahkan baperan, karena orang yang cerdas dia harus siap menerima literatur yang dibukakan dan tidak mudah baperan. Nah teman-teman, satu pertanyaan mendasar untuk teman-teman muslim jawab ya. Apa alasan Ustadz Juma selalu membahas Alkitab dengan sesuka hatinya? Bahkan dia dengan tegas berkata bahwa mereka membahas kristologi di berbagai cara-cara mereka untuk memperlengkapi umat. Kenapa? Apa yang membuat mereka selalu kayak lebih superior dalam membahas kekristenan? Apa karena takut bahwa umat itu sebenarnya semakin hari semakin terbuka pikirannya, sehingga banyak untuk mempertanyakan keimanannya lalu menjadi percaya kepada Kristus? Apakah karena lewat ketika dia membahas tentang keyakinan Kristen justru banyak orang atau dia mendapatkan kelangsungan hidup begitu ya? Ya notabene kan dengan membahas kekristenan dia kan tidak aman-aman saja begitu ya, tapi kalau orang Kristen membalasnya pasti sudah beda ceritanya teman-teman. Nah, tapi kita sih senang-senang saja gitu ya. Kalau saya ditanya senang-senang saja, kenapa senang-senang? Karena saya yakin ketika dia membahas kekristenan, maka kiranya Tuhan kami, Yesus Kristus dan Allah Roh Kudus bekerja untuk menyadarkan mereka supaya percaya kepada Tuhan Yesus. Menurut saudara gimana? Karena firman yang diberitakan dengan maksud yang salah pun seperti yang dituliskan Alkitab, jadi ada orang-orang itu menceritakan firman Tuhan, memberitakan firman Tuhan dengan tujuan salah, ya. Roh Kudus bisa memakai cara itu untuk menyadarkan banyak orang. Jadi saya berdoa supaya lewat Ustadz Juma banyak orang yang diberkati dan akhirnya mencari tahu. Kan sekarang ini kan musim Google gitu ya, atau searching gitu. Saya yakin kalau misalnya teman-teman mendengarkan Ustadz Juma bicara, oke, tertulis dalam Yohanes 17 ayat 3 bahwa Yesus Kristus itu hanya utusan. Maka ketika teman-teman mendengar itu, lalu langsung searching, benarkah Yohanes 17 ayat 3 itu hanya utusan atau ada maksud lain? Maka ketika membuka itu, maka akan ada banyak jawaban yang bisa menjadi bahan pertimbangan buat teman-teman. Dan itu cara yang paling bijaksana untuk menyadarkan, bahkan untuk mencerdaskan orang-orang yang mudah kali buta, bahkan dengan serampangan menafsirkan Alkitab. Saya rasa teman-teman sadar akan hal itu. Nah, saya tetap akan bangga, saya tetap akan senang bagaimana Ustadz Juma membahas tentang kekristenan. Oke? Teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, saya percaya ketika firman Tuhan diberitakan akan terjadilah kegerakan. Kami tidak perlu lagi datang ke teman-teman. Kami tidak perlu lagi memberitakan seperti bagaimana. Kami hanya terus berdoa supaya para ustadz sibuk membahas dan kiranya mereka dimenangkan bagi Tuhan. Sampai di sini teman-teman video saya. Salam sadar, salam waras. Tuhan memberkati. Selamat terus menunaikan berpuasa. Semoga di momen puasa ini waktu bagi teman-teman untuk selalu beristiqomah. Oke? Tuhan memberkati, jangan kepanasan, salam waras. Kiranya para polemikus itu boleh bertobat, ya, boleh bertobat dan berhenti membahas Alkitab kalau mau. Oke? Sampai di sini teman-teman video saya. Jangan lupa untuk mendukung dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.